supaya bisa mengembangkan keilmuan itu menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu tujuannya seperti itu sih. Kami mengupayakan supaya rekan-rekan scholars, akademis, ataupun mungkin praktisi dari keilmuan sosial ataupun hukum bisa sama-sama berkontribusi atau partisipasi. Ini juga hal unik yang kemudian kami harus sesuaikan agar kepesertaannya juga bisa mencakup internasional dan juga nasional tadi ya. Narasumber yang pertama itu datang dari Australia, namanya Dr. Nara Warren. Yang bersangkutan memang sangat fokus di bidang SDGs. Kece Radio Joy di Silly Station. Halo Kece People, ketemu lagi bareng aku Mufti, tentunya di Bincang Unesa. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kegiatan atau agenda dari salah satu fakultas yang ada di Unesa, yaitu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Visipol. Akan ada kegiatan The Fourth International Conference on Social Science and Law atau ICSSL 2024. Nah, kita akan membahas seperti apa sih kegiatan ini yang merupakan konferensi internasional tentang ilmu sosial dan ilmu hukum. Langsung saja kita akan berbincang dengan 3 narasumber yang luar biasa. Langsung hadir Ketua Pelaksana dari ICSSL 2024, Bapak Dr. Danang Tandiono Manu, MSI. Pak Danang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang kembali di GC Media, Bapak. Terima kasih. Di samping Pak Danang, ada sekretaris dari kegiatan ICSSL 2024, Ibu Dr. Lydia Lestari Sitohang, MSc. Ibu Lydia, apa kabar? Baik, terima kasih Mas. Sehat. Sehat, Baru ya. pertama kali ke KC atau sudah beberapa kali? Persis, perdana. Perdana. Wow. Baik. Perdana langsung siaran podcast gitu ya. Ya, luar biasa. Luar biasa. Baik. Dan di samping Bu Lydia, ada Ibu Koordinator Kesekretariatan dari kegiatan ICSSL 2024, Ibu Suroya SSMA. Bu Suroya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat. Terima Ya, kasih. selamat Apa datang kabar? di KC Media, Ibu. Terima kasih. Baik, langsung saja KC People, kita akan membahas tentang agenda terdekat dari Visipol Unesa, yaitu ICSSL 2024. Nah, Pak Danang, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa kegiatan ini merupakan konferensi internasional. Ya. ICSSL atau International Conference on Social Science and Law. Nah, bisa dijelaskan Pak Danang, ICSSL itu seperti apa sih? Jadi ICSSL itu sebuah konferensi yang tujuannya sebetulnya mempertemukan peneliti yang memiliki hasil dari penelitian-penelitian yang mereka dapatkan selama tahun-tahun belakang misalnya ya, untuk bisa mempublikasikan ya, untuk bisa mengkomunikasikan hasil-hasil penelitiannya ini kepada kolega yang lebih luas ya. Kolega dalam artian itu ya teman-teman sesama peneliti dalam lingkup keilmuan yang sama gitu ya. Baik. Itu kenapa kemudian pembatasan-pembatasan dari konferensi ini berdasarkan basis keilmuan-keilmuan tertentu. Nah, dengan cara seperti itu kita bisa saling kalau dalam saling mengintip ya. Ya. Jadi misalnya ahli ini sudah sampai mana, kita sampai mana, bisa berkolaborasi, saling bertukar pikiran supaya bisa mengembangkan keilmuan itu menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu tujuannya seperti itu sih. Baik, keilmuan tentang ilmu sosial dan juga ilmu hukum itu tadi ya, Betul, ya. seperti nama acaranya begitu. Ya. Nah, kemudian, tahun ini merupakan tahun yang keempat. Kalau Betul, dari sini kan tahun keempat. Ya. Nah, tema tahun ini apa? Saya ke Bu Lydia. Ya, terima kasih Mas. Jadi untuk konferensi ICSSL yang keempat ini, Visipol yang sekarang mengangkat tema Empowering the Role of Higher Education of Support the Achievement of SDGs, atau yang juga bisa dipahami sebagai memperkuat peran perguruan tinggi dalam mencapai Sustainable Development Goals. Dan untuk tema ini sendiri kita menyediakan 4 subtema yang masih bermuara dengan SDGs. Kami mengupayakan supaya rekan-rekan scholars, akademis, ataupun mungkin praktisi dari keilmuan sosial ataupun hukum bisa sama-sama berkontribusi atau partisipasi. Jadi 4 subtema yang ada ini saya harus nengok dulu ini ya. Iya.
Untuk yang subtema pertama itu ada revisiting the concept of eco-friendly well-being and inclusiveness at higher education institution in achieving sustainable communities. Jadi di subtema ini kemudian kami mengakomodir tema-tema yang mengupayakan secara konseptual bagaimana konsep eco-friendly well-being dan juga inclusiveness dalam mencapai masyarakat yang berkelanjutan. Ini untuk yang subtema pertama. Baik. Subtema berikutnya adalah towards peaceful and inclusive societies for sustainable development, fostering access to social justice for all. Jadi di subtema ini kemudian kita coba mengakomodir bagi para akademisi ataupun praktisi yang kemudian memiliki tema ataupun ketertarikan pada masyarakat yang inklusif seperti itu ya, yang kemudian secara khusus mencoba mengakomodir penelitian yang bertemakan social justice. Dan yang subtema ketiga di sini ada promoting the integrated provisions of environmental structure and sustainable energy in creating smart cities. Jadi di sini di subtema ketiga ini kita coba mengakomodir tema-tema yang fokusnya adalah penyediaan layanan secara terpadu yang kemudian mencakup ada struktur lingkungan dan juga energi yang berkelanjutan untuk smart cities. Dan subtema berikutnya yang keempat ini bridging divides, engaging an open encompassing education through a lens of humanity, environmentally oriented action in the local, regional and international context towards the sustainable development goals. Jadi untuk subtema yang keempat ini kami berupaya untuk mengakomodir bagaimana kemudian antara akademisi dan dunia nyata itu bisa dijembatani. Jadi kami mengundang silahkan bagi yang berminat boleh memilih topik dan juga menyesuaikan berdasarkan subtema yang ada di ICSSL. Begitu Mas Mufti. Luar biasa. Ada 4 subtema yang saya kira luar biasa. Tema besarnya SDGs berkelanjutan begitu ya. Benar. Tadi yang disampaikan Bu Lydia tadi, nah mengajak teman-teman untuk bergabung berpartisipasi dalam kegiatan ICSSL ini. Nah, yang bisa berpartisipasi di ICSSL ini siapa saja Pak Danang? Karena ini kan event internasional begitu. Baik, yang jelas mungkin peneliti ya, terlepas dari profesinya apa ya. Profesi peneliti bisa dari mahasiswa atau akademisi dalam artian ini dosen, maupun juga yang disebutkan oleh Bu Lydia tadi, itu praktisi-praktisi yang memang memiliki ketertarikan terhadap pengembangan SDGs ya, untuk bagaimana peran perguruan tinggi untuk mendukung untuk mencapai SDGs itu. Jadi sebetulnya bisa semua ya, dosen boleh, mahasiswa juga boleh, dengan persyaratan-persyaratan tentu saja. Ya. Nanti persyaratan ini mungkin akan kita bicarakan lebih lanjut. Atau juga praktisi ya, praktisi yang mereka tentu saja memiliki hasil-hasil temuan mereka terhadap pencapaian-pencapaian yang sesuai dengan tema-tema kita. Baik. Kan sebagai tambahan dari tema itu, karena range-nya di ilmu di conference ini itu karena diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ya, yang sekarang berubah menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, itu berbagai macam disiplin ilmu ya, sehingga mudah-mudahan keempat subtema itu bisa mewadahi semua disiplin ilmu yang ada di situ, meskipun tidak menutup kemungkinan ada lintas disiplin lain yang bisa ikut terlibat. Baik. Nah, membuka kesempatan bagi para peneliti, dosen, mahasiswa untuk join dan bergabung berpartisipasi dalam ICSSL 2024 ini. Nah, persyaratan untuk teman-teman bisa bergabung, kemudian berpartisipasi, entah itu nanti sebagai presenter maupun partisipan, seperti apa, Pak Danang? Kalau persyaratan yang jelas punya artikel ya. Punya artikel, punya karya begitu ya? Punya karya. Punya karya. Artinya karya pun itu sebuah karya yang hasil penelitian ya. Ya soal metodenya seperti apa itu masing-masing bidang ilmu punya kekhasan ya. Jadi monggo itu yang jelas itu sebuah hasil penelitian. Tapi kalau peserta itu lebih khususnya gitu ya, itu ada peserta yang dari kita menyebutnya Konaspi ya. Konaspi itu
konferensi nasional pendidikan. Pendidikan Indonesia, Nah, ya. itu yang akan dilaksanakan sekitar September. Nah, biasanya Konaspi itu selalu dibarengi dengan konferensi. Baik. Nah, konferensinya yang di Konaspi itu kemudian diarahkan semua supaya dilaksanakan di konferensinya UNESA, salah satunya yang ICCSL ini. Jadi pesertanya pertama pasti anggota Konaspi, kemudian ya akademisi dan mahasiswa yang memiliki karya. Ya tentu saja karya itu harus bisa disubmit untuk sesuai dengan timeline sudah ada, disepakati begitu ya? oleh panitia tentu Baik. saja. Berarti itu teman-teman yang ingin mensampit karyanya itu karya individu atau boleh karya kelompok, Pak Danang? Boleh individu, boleh kelompok. Boleh individu, Ya, boleh kelompok. tidak ada pembatasan soal itu. Jadi kalau misalnya sendiri nulis boleh, kalau mau berkelompok juga boleh. Terutama teman-teman mahasiswa, mungkin kalau sendiri masih terlalu berat. Ya. Nah, tapi ingin berpartisipasi berarti Betul. boleh berkelompok dengan Betul, teman-temannya. Ya. Ya, baik. Nah, kemudian acara ini gratis atau berbayar gitu. Saya ke Bu Lydia. Makasih, Mas. Jadi mungkin sedikit menyambung dengan yang tadi kepesertaan ya, Pak ya, terkait dengan kalau memang ada mahasiswa yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini, boleh nanti ditambahkan atau juga didampingi oleh dosen pembimbingnya. Jadi kemudian ini masih sangat terbuka untuk mahasiswa, seperti tadi yang Mas Mufti sampaikan, mungkin sendiri terlalu berat, ya kan? Boleh diajak dosen pembimbingnya untuk kemudian mengawal artikelnya untuk disubmit di dalam ICSSL. Dan terkait dengan biaya seperti itu ya. Nah, jadi untuk biaya mungkin ini ada dua skema pada dasarnya, early bird ya dan juga yang reguler. Kalau untuk yang early bird sendiri, ini mohon maaf mungkin sudah kelewatan, tapi masih ada kesempatan berikutnya. Ini kami tunggu masih sampai tanggal 10 Juli. 10 Juli. Ya, jadi di tanggal 10 Juli ini juga nanti adalah batas akhir untuk mensubmit atau mengunggah artikelnya di website yang sudah kami sediakan. Dan kepesertaannya sendiri ya, kalau memang berminat untuk presentasi saja ya, ini registrasinya sebesar 550.000 ya. Kemudian kalau memang menghendaki untuk menjadi presenter dan juga kemudian mempublikasikan artikelnya, di sini biayanya adalah sebesar 2.850.000. Mungkin seperti ini, Mas Mufti ya. Kalau untuk yang internasional, Bu, jelaskan sekalian. Oke. Peserta internasional. Mau peserta internasional. Jadi bukan hanya dari Indonesia maupun Asia, tapi kan seluruh dunia begitu, boleh berpartisipasi. Ya, ini benar sekali ya, karena memang skopnya internasional. Gini, kebetulan saya juga sebagai narahubung itu belakangan itu merespon beberapa pertanyaan utamanya. Ini ada yang dari Malaysia sama yang Nigeria gitu ya. Jadi dua pertanyaan ini menanyakan, Can I come online? Offline, I'm sorry ya. Jadi saya kewalahan menjawab, kami hanya menyelenggarakan ICSL secara daring atau online. Nah, jadi untuk ICSSL ini ya peserta yang datang dari luar negeri atau internasional juga sama dengan peserta yang nasional ya, penyelenggaraan adalah secara online. Untuk offline sendiri hanya bagi panitianya saja. Seperti itu. Jadi bisa diikuti dari mana saja, from anywhere begitu. Iya. Bisa berpartisipasi dari mana saja, dari rumah, dari kampus, dari manapun itu. Dari kafe. Dari kafe, nah ya, Nice. biar gak bosan ya Mbak Danang ya. Sambil mendengarkan paparan materi sambil ngopi gitu ya. Jadi bisa diikuti di mana saja ya, karena acara ICSSL 2024 ini
dilaksanakan secara daring atau online begitu. Hanya mungkin tambahan Mas Mufti. Silakan Bu Lydia. Karena skupnya internasional, jadi bagi panitia sendiri juga persiapan kalau peserta berasal dari zona waktu yang berbeda seperti itu ya. Ada mungkin ini teman-teman yang sedang mendekati scholars atau akademisi dari Eropa seperti itu. Mungkin ada perbedaan waktu nanti sekitar 6 atau 7 jam. Di sini lebih awal, di sana mungkin tengah malam seperti itu ya. Jadi ini juga hal unik yang kemudian kami harus sesuaikan agar kepesertaannya juga bisa mencakup internasional dan juga nasional tadi ya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Lydia. Jadi terkait investasi atau pembayarannya sudah dijelaskan oleh Bu Lydia. Itu untuk presenter atau peserta atau yang ingin menyimak saja, mendengarkan saja itu dengan harga segitu juga atau ada berbeda begitu? Kalau boleh saya melanjutkan apa yang disampaikan Bu Lydia. Jadi kalau untuk presenter dalam artian dia ingin mempresentasikan karya dan ingin dipublikasikan. Baik. Karena nanti kita mempublikasikan dalam proceeding yang Atlantis Press ya. Nah, itu yang harganya 2.800.000 itu karena ada biaya untuk indexing itu. Baik. Tapi kalau misalnya hanya ingin menjadi partisipan, ada biayanya yang 550. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang minta begini, mahasiswa pasca tentu saja ya. Kalau S1 tidak seperti itu. Yang mereka itu ingin hanya mempresentasikan saja karyanya, ingin mendapatkan masukan dari teman-teman kolega lain, tapi tidak ingin dipublikasikan, maka biayanya berbeda. Itu biayanya 750.000. Jadi mereka hanya presentasi saja. Artikelnya harus disubmit tentu saja, tapi tentu tidak akan kita publikasikan karena mereka hanya ingin mendapatkan masukan dan untuk melanjutkan riset mereka. Jadi pembiayaannya seperti itu. Baik. Nah, menyambung dari Pak Danang, keuntungan ya berarti ada yang dipublikasikan, ada yang hanya presentasi, ada yang 500.000 tadi sebagai peserta gitu ya, partisipan. Nah, itu nanti keuntungan yang didapatkan teman-teman itu apa saja? Gitu. Yo saya. Ya keuntungannya jelas karena ini apa ya? Karena ini internasional tentu saja kan skupnya menjadi lebih luas ya. Bahwasanya kita tidak hanya berkutat dengan teman-teman kita sendiri kan itu kebiasaannya yang harus kita tinggalkan. Jadi informasi harus kita sebarkan, karya kita harus kita sebarkan dan untuk mendapatkan masukan dari banyak pihak itu yang keuntungan yang pertama. Yang kedua bagi partisipan mereka bisa mendapatkan insight yang dari berbagai macam sudut pandang ya. Itu yang terpenting untuk pengembangan keilmuan dan seterusnya. Tapi apapun mereka itu selain dipublikasi di AP bagi yang presenter, bagi partisipan ya tentu saja ada sertifikat dan seterusnya ya, untuk sebagai bukti penghargaan bagi mereka yang sudah terlibat dalam kegiatan konferensi yang kami adakan. Baik, luar biasa. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan kesempatan yang ada ini, ikut menjadi seorang presenter, boleh ikut yang ingin mempresentkan hasil karyanya kemudian dipublikasikan juga bisa, atau menjadi partisipan saja juga bisa. Nah, saya ke Bu Suroya. Di tahun keempat ini Bu Suroya, dengan tema yang sudah dijelaskan mengenai SDGs atau program berkelanjutan. Tahun ini narasumber yang dihadirkan seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Mas Mufti. Tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana persisnya tahun lalu ya narasumber untuk ICSSL itu lebih ke dari Asia, negara-negara yang ada di benua Asia. Tetapi untuk yang tahun ini agak sedikit berbeda karena kita mempunyai 5 narasumber. Narasumber yang pertama itu datang dari Australia, namanya Dr. Nara Warren. Yang bersangkutan memang sangat fokus di bidang SDGs dan memang sangat concern di bidang public health. Jadi yang bersangkutan dari University of Monash, Australia. Lalu ada satu lagi narasumber yang dari Fiji Island atau Kepulauan Fiji. Yang bersangkutan itu nanti akan mengakomodir atau berbagi insight yang terkait dengan
environment, tetapi dari segi pendidikan geografi gitu. Lalu satu lagi dari Malaysia, Dr. Azlan, beliau ini sangat concern di bidang SDGs, tetapi lebih fokus kepada pure science atau sains murni. Jadi kalau geografi dia belajar matematikanya gitu, bukan pendidikannya seperti itu. Jadi ada Dr. Azlan. Lalu kita punya 2 narasumber dari Korea. Yang satu tentu saja itu yang luar biasa adalah salah satu profesor emeritus dari Busan University of Foreign Studies. Jadi beliau ini sangat ahli di bidang hubungan internasional. Beliau juga pernah sebelumnya memang menjadi menteri ya. Sudah ada begitu catatan biografi singkatnya gitu narasumber dari Korea Selatan ini. Yang satu lagi itu yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Ya, yang satu lagi ini yang dari Korea Selatan memang datang dari praktisi. Kalau yang lain memang akademisi, kali ini kami juga menghadirkan praktisi, gitu. Jadi Korea Selatan ada 2, lalu ada Kepulauan Fiji, Australia, dan juga dari Malaysia. Luar biasa. Berarti jangkauan narasumber yang tahun lalu hanya di lingkup Asia begitu ya Bu. Tahun ini bisa menjangkau lingkup yang lebih luas. Iya, mungkin sekarang Asia Pasifik kali Asia Pasifik gitu ya. Karena jadi, ada Fiji dan Australia. Nah, gitu. ya. Itu yang membedakan juga dengan tahun sebelumnya, dan ini menjadi salah satu keunggulan juga. Betul. Sangat disayangkan untuk teman-teman yang dalam lingkup keilmuan sosial dan hukum melewatkan kegiatan yang luar biasa ini, ICSSL 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2024. Nah, teman-teman jangan sampai lewatkan. Untuk informasi lebih lanjut, apabila teman-teman ingin mengakses, wah aku tertarik untuk daftar. Nah, itu prosesnya seperti apa? Saya ke Bu Lydia. Oke. Ya, kalau ingin mendaftar ya sederhana ya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Danang di awal. Siapkan karya ilmiahnya, artikelnya ya, artikel bisa saja berupa original research yang memang dilakukan dengan penelitian dengan data collection yang lengkap seperti itu, atau bisa juga penelitian yang didasarkan pada studi pustaka. Ini mengingat social sciences sangat luas sekali gitu ya cakupannya. Jadi tipe penelitiannya pun beragam. Silakan kunjungi icssl.unesa.ac.id. Nanti di sana ada panduan yang memang harus diikuti karena muara dari artikel ini adalah publikasi di proceeding internasional dengan penerbit adalah Atlantis Press. Jadi untuk submission ya kami dorong untuk langsung mengunjungi website yang sudah ada icssl.unesa.ac.id. Nanti diikuti langkah-langkahnya, kemudian ada juga template yang memang harus disesuaikan karena ini adalah standarisasi yang Atlantis Press anjurkan untuk setiap penulis ikuti. Nah, jadi setelah submission kemudian bisa menunggu sekitar 2 minggu untuk proses review dari tim naskah kami, yang kemudian setelah selesai direview akan dikembalikan lagi lewat email yang sudah diregistrasikan di submission proses tadi. Setelah menerima review, kemudian dilihat apakah revisinya sudah bisa dikerjakan atau tidak, bisa dikirimkan lagi. Kemudian setelah itu akan mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, yang kemudian bisa dilanjutkan apakah artikelnya nanti mau dipresentasikan di tanggal 10 Agustus 2024 secara online atau masih harus menyesuaikan lagi. Jadi kami masih tetap tunggu artikelnya dan mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Musti. Siap. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi website icssl.unesa.ac.id untuk nanti mengetahui langkah-langkahnya seperti apa begitu ya. Benar. Tinggal mengikuti panduan yang sudah tertera di website tersebut, teman-teman. Jadi kapan bayarnya, Betul. kemudian submit-nya, template-nya, harus memenuhi standarisasi Turnitin juga, plagiarisme. Nah, itu juga harus disesuaikan kalau teman-teman nanti ingin submit di kegiatan ICSSL 2024. Pak Danang, closing statement untuk mengakhiri perbincangan kita
terkait salah satu event internasionalnya Visipol yaitu ICSSL. Silakan. Baik, KC People yang memiliki karya-karya yang ingin dipublikasikan atau ingin mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya terkait perkembangan keilmuan yang sesuai dengan menjadi tema-tema kita, ayo gabung dengan kami, submit artikelnya ke ICCSL 2024 dan kita bisa berbagi ilmu, berdiskusi bersama di sana untuk mengembangkan apa yang kita punya. Saya rasa itu. Siap, terima kasih Pak Danang, Bu Lydia dan juga Bu Suroya. Sama-sama. Semoga ini juga bisa menambah insight teman-teman yang belum daftar segera daftar, yang masih punya pertanyaan sudah terjawab di podcast hari ini. Terima kasih KC People, jangan lupa untuk selalu update informasi seputar Universitas Negeri Surabaya di channel YouTube-nya KC Media dan jangan lupa untuk daftar ICSSL 2024. Pamit, terima kasih. Sampai jumpa.